Aman kak, so far sih seru banget acaranya, gila, gokil. Ya kan, cocok banget sama lo, makanya gue sign lo buat ngeliput acara ini. Oh iya, buat Tech City itu, Surabaya, lo siap-siap ya. Bakal ada yang spesial. Wah, apaan tuh? Stage Bass Jazz Tour bakal jadi salah satu special stage di Jazz Traffic Surabaya. Hah? Serius? Itu kan acara yang gede banget, line up-nya juga gokil-gokil. Bakal seru banget sih. Pastinya, good luck ya. Have fun, Dit. Oke kak, siap, thank you. Halo lagi guys, kali ini gue OTW ke Surabaya, kota yang gak pernah kehabisan energi dan selalu menjadi saksi sejarah. Kali ini gue bakal datang ke salah satu event jazz paling dinanti, Jazz Traffic Festival. Stage Bass bakal jadi special stage di acara ini dengan line up yang seru-seru banget. Di episode ini, kita bakal ngobrolin gimana jazz tumbuh gak cuma di Indonesia, tapi juga di kancah global, langsung dari musisi-musisi keren yang bakal tampil di sini. Penasaran? Langsung ikutin perjalanan gue. Kalau biasanya cuma 1 hari, kali ini kita bakal nikmatin fresh experience selama 2 hari di Jazz Traffic. Headlinernya juga udah pasti lo semua tahu, kayak Malik and the Essentials, Nadine Amizah, Jamie Aditya, sampai The Changcuters. Gak ketinggalan juga jagoan kita, MLD Jazz Project. Stage-nya juga gak cuma 1 guys, tapi 2. Gokil! Jazz itu punya tempat khusus di hati penikmat musik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Gue udah gak sabar buat ngobrol bareng beberapa musisi yang bakal share insight mereka tentang gimana jazz berkembang di sini, dan juga gimana pandangan mereka tentang jazz di mata dunia. Let's go! Jazz udah lama jadi bagian penting dari musik dunia, dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Jazz terus berkembang dan beradaptasi dengan budaya lokal. Di Indonesia, genre ini juga punya sejarah yang kuat dan unik. Gue penasaran nih, gimana pandangan musisi lokal tentang posisi jazz di mata dunia? Kebetulan MLD Jazz Project lagi main nih, langsung gue samperin aja kali ya. Halo teman-teman NGP. Halo. Ketemu lagi nih, gue selalu excited banget buat ngobrol sama kalian. Mau ngobrol-ngobrol bentar boleh nggak? Boleh dong. Oke, langsung aja kali ya. Kalau ngobrolin soal jazz, kalian kan udah banyak tampil nih di berbagai tempat di Indonesia. Nah, gimana sih menurut kalian posisi jazz Indonesia di kancah global? Kalau menurut saya, akhir-akhir ini jazz sudah mulai bisa diterima masyarakat sih. Dan marketnya sudah mulai lebar. Jadi buat musisi-musisi muda yang mau berkiprah di jazz, ini sangat bagus banget untuk kedepannya menurut saya. Wah, menarik banget ya kayak dan jazz di sini kan di Indonesia maksudnya memang beda ya. Ada nuansa lokal yang kental banget. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana caranya jazz di Indonesia tuh biar bisa dikenal di kancah internasional? Paling sih ya tetap kayak tadi Yosua bilang kan, jazz udah mulai dikenal dan semua kalangan sudah mulai kayak nggak cuma kayak kita mungkin 10 tahun yang lalu hanya spesifik di satu genre gitu ya. Mungkin ya kita tetap kayak membuka seluas-luasnya sih, kayak jadi dengan cara masing-masing musisi gitu untuk merepresentasikan si musik jazznya itu pasti sih bisa-bisa aja sih kalau untuk
ke kancah internasional. Oke. Paling ada satu lagi terakhir nih. Kenapa sih dari kalian masing-masing akhirnya bisa tertarik buat menggeluti musik jazz ini? Boleh diceritain nggak? Kenapa kita bisa tersaring dan masuk di MLD Jazz Project? Karena kita into banget nih sama musik jazz dan pengen mengembangkan musik jazz juga, terutama di anak-anak kalangan mudanya. Iya, karena suka sama musiknya sih. Kalau nggak suka nggak bakal bisa sampai sekarang. Jadi kalau walaupun dipaksa juga, kalau memang orang yang nggak suka di musik jazz ya nggak. Kemungkinan kebetulan kita ini tergabung di satu genre atau apa ya, favorit yang sama gitu, favorit musik yang sama, makanya kita sampai sekarang masih ada dan masih bertahan terus, masih berkreasi terus di dunia permusikan, apalagi di permusikan jazz Indonesia gitu. Seru banget ya ternyata. Makasih banyak buat waktunya. Oke, gue cabut dulu ya. Siap. Ya, yuk. Oke, thank you. Jazz sekarang juga udah banyak macemnya. Ada yang fusion kayak jazz sama pop sampai R&B juga. Nah, karena di sini ada Malik and the Essentials yang udah lama dikenal sebagai salah satu band yang membawa jazz ke arah yang lebih modern dengan sentuhan R&B dan soulnya. Gue pengen tahu gimana mereka ngelihat peran jazz di Indonesia dan gimana musik mereka bisa memperkenalkan jazz ke generasi yang baru. Jauh lebih seru mungkin dibandingkan generasi 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lalu ya. Kayaknya dengan banyaknya festival, acara-acara yang mengusung genre jazz ini, jadi pemain musiknya sama pendengarnya jadi punya tempat buat seru-seruan gitu. Jadi mungkin ekspektasinya bisa beda-beda ya, mau lihat jazz atau mau mungkin ada yang ngasih flavor lain juga ya, kayak misalnya Malik sendiri kan yang nggak band jazz gitu tapi tetap bisa main di acara tersebut. Jadi menurut kita seru banget. Untuk menuju ke sesuatu menurut kita nggak harus dengan cara wajib eksplor, tapi harus ngikutin perkembangannya. Akhirnya mau memilih dengan cara yang mana, eksplor di area yang mana, karena eksplor juga banyak wilayahnya ya, bisa genrenya, bisa style manggungnya, bisa tempat manggungnya, promonya, bisa macam-macam, bisa dieksplor. Yang penting bisa itu nyaman buat musisinya, bisa terus jujur, jadi hasil yang outputnya apa yang dilakukan oleh musisi itu bisa senang melakukannya tanpa ada beban. Pertimbangan pasar harusnya gimana itu jangan selalu terpaku oleh pasar, nanti nggak menyenangkan menjalaninya. Yang cukup jazz kita suka perhatiin di YouTube Snarky Puppy itu kayak cukup modern, unsur jazznya kental banget. Jazz ya, Snarky Puppy jazz dong ya, jatuhnya jazz ya, modern banget, pendekatannya ada funky-nya. Kalau tadi mention tentang explore genre lain, itu juga ada. Dan kayaknya untuk yang muda-muda gak harus yang biasa terdengar jazz untuk bisa menikmati Snarky Puppy ya, karena bisa joget-joget juga gitu. Banyak di channel-channel YouTube atau sosial media informasi tentang band itu.
bagus. Day One seru banget. Di Day 2 ini gue mau cobain semua keseruan tiap bootnya Dari kota pertama belum sempet soalnya. Beneran fresh banget abis cobain semuanya. Nyesel banget baru cobain sekarang. Makin semangat lanjutin liputan deh kalau kayak gini. Gue makin gak sabar lihat performer di Day 2 ini. Ada Jamie Aditya juga yang bakal manggung di stage bass. Kayaknya gue mau tanya-tanya ke dia sih soal jazz ini. Let's go kita ke backstage. Banyak banget musisi yang udah berpengalaman yang tampil di stage bass di Jazz Traffic Festival ini. Jamie Aditya, seorang entertainer yang karirnya nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Mau nggak ya dia share pandangannya tentang jazz dan pengalaman di kancah globalnya? Coba deh, gue tunggu di sini. Kali bisa ngobrol. Boleh nanya-nanya dikit gak ya soal musik jazz? Boleh, tapi dikit ya. Lo yang ngomong. Oke, siap. Gue nggak terlalu ngikutin perkembangan jazz di global apa di mana. Yang saya ngikutin cuman, soalnya saya sedikit ADHD. Gue dari dulu gue pikir, wah nggak mungkin gue bisa nyanyi jazz apa main jazz. Soalnya gue selalu mikir jazz itu bebop, jazz itu. Walaupun gue tahu lagu-lagu jazz yang tradisional, tapi gue selalu mikir anak-anak zaman sekarang mikirin lagu-lagu jazz kuno kayak lagu-lagu tahun 20-an, 30-an itu dipikir kayak lagu Tom and Jerry. Walaupun gue suka lagu-lagu itu dari dulu, jadi mereka selalu mau bikin lagu pilih nadanya yang nada-nada cantik. Banyak jazz festival di Indonesia sekarang. Sekarang nggak cuma Java Jazz, Jak Jazz. Jazz festival banyak banget. Nggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Nusantara. Banyak festival yang artis-artis yang sebenarnya nggak jazz sama sekali. Lebih ke pop apa gimana. Tapi ya namanya mungkin kalau pure jazz mungkin sepi. Soalnya masih genre-nya masih termasuk niche. Jadi mungkin perlu juga ada pop-popnya juga. Dan gue sebagai fans berat jazz, gue juga senang nonton pop. Dan kebanyakan band-band pop yang tenar dari luar negeri datang ke sini, pemain-pemainnya juga asal-usulnya jazz. Wah banyak banget, tapi nomor satu sih Louis Armstrong. Soalnya dia salah satu inovator jazz. Dia ada di permulaan jazz. Dia hadir di situ. Masih banyak ya. Oh, iya. Aku menjaga perasaan ini, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Kau pergi, aku jangan pergi. Memang kita cowok ini. Yup. Setelah ngobrol sama ML di Jazz Project, Jamie Aditya, dan Malik and the Essentials, kelihatan banget kalau masa depan jazz di Indonesia cerah. Banyak musisi muda yang terus eksperimen dan ngembangin genre ini supaya tetap hidup dan relevan. Surabaya kali ini benar-benar ngasih banyak insight tentang gimana jazz tumbuh di Indonesia dan juga kancah global. Dari musisi yang bereksperimen sampai mereka yang menjaga tradisi. Gak sabar buat lihat perkembangan jazz di masa depan. Jazz selalu berkembang, beradaptasi, dan nyatu sama budaya dimanapun dia dimainkan. Di Surabaya, kita ngeliat gimana musik ini terus membawa energi baru, baik di panggung lokal maupun global. Sampai jumpa di kota berikutnya, dan tetap ikutin terus perjalanan Stage Bass Jazz Tour 2024.